Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, siswa, mahasiswi Universitas Sains Indonesia? Semoga dalam kondisi yang prima, nyaman untuk menyimak video materi di pertemuan kita kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita sama akan membahas tentang integrasi iman dan ilmu. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mendoakan pada ulama-ulama kita, terutama ulama yang memerdekakan negara ini, membawakan agama kepada masyarakat di Indonesia, bahwa dengan adanya iman, ilmu itu menjadi terbimbing, tidak semena-mena, dan bahwa dengan adanya ilmu, iman juga bisa dipelajari secara bertahap, yang artinya kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahu al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pertemuan kali ini. Teman-teman membayangkan bahwa kita bekerja pasti juga di sana memiliki ilmu. Harus ada sesuatu yang kita kuasai sebelum kita memang terjun dalam bekerja. Kita cari informasi, kita cari ilmu guna mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi kita. Tapi dalam hal ini, ilmu juga harus diyakini sebagai ilmu yang membawa kita dari kondisi A ke kondisi B. Artinya kita keluar dari zona nyaman untuk meraih sesuatu yang belum pernah kita gapai. Maka untuk mengetahui bahwa memang kita berpindah dari posisi satu ke posisi selanjutnya itu adalah tempat yang baik, diperlukan iman. Maka dalam hal ini, kita dapat mempelajari iman melalui apa? Pertama, Al-Quran, yang kedua, Sunnah. Artinya dua hal ini tidak dapat kita pisahkan. Ada ayat-ayat yang memang kita bisa pahami secara gamblang karena memang secara rinci sudah dijelaskan di sana. Seperti soal hutang yang Allah tuliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang mana Allah menjelaskan secara rinci berkaitan dengan hutang piutang. Kemudian juga Allah menuliskan secara rinci terkait dengan hukum waris yang seperti yang sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa. Maka dalam hal ini beberapa ayat yang memang belum ada penjelasan secara rinci, di sana ada hadis yang menjelaskan secara praktik, yang sebagai contohnya saja bahwasanya Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berpuasa yang sudah kita lakukan kemarin. Allah wajibkan bagi kita berpuasa seperti yang Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian tuntunannya dijelaskan di dalam hadis. Bagaimana cara berpuasa, pedomannya, berbukanya, makanannya, tutorial untuk melaksanakan puasa, apa saja yang tidak boleh dilakukan saat puasa, dan sebagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman ilahi bagi manusia dalam mengemban amanah kekhalifahan, menyajikan konsep-konsep fundamental seperti iman, wahyu, dan akal. Semua ini adalah bahan mentah. Jadi teman-teman, dalam Al-Quran memang kita sering mengimani sebuah teks. Bahkan kita meyakini bahwa Al-Quran itu pedoman dan tuntunan. Akan tetapi kita tidak mengimani, mencari tahu bagaimana untuk mengimani tersebut dengan layak. Maka dalam hal ini
hadis, dan fikih menjadi tuntunan berikutnya. Kemudian turunan dari fikih di sana juga ada ilmu usul fiqh. Dan ini harus kita pelajari untuk mencapai kondisi memang kita mengimani sebuah ayat dalam kondisi yang kita faham ilmunya. Agar iman tersebut bisa kita praktikkan secara langsung di lapangan. Selanjutnya kita pelajari bahwa kata aminah yang mana kita kenal dengan kata iman itu berasal dari bahasa Arab yang diserap dengan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa melihat bahwa nanti di KBBI ada kata tersebut. Iman adalah unsur pokok keberagamaan manusia, karena hal tersebut menjadi penggerak bagi unsur-unsur lainnya, yang berupa ibadah maupun akhlak. Ketika iman sudah menempati pada hati manusia, ia akan menjadi sesuatu yang berproses dan bergelombang, sehingga membentuk sikap dan perilaku yang baik. Iman mempunyai pengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik itu secara individu ataupun sosial. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Kemudian ulama lain juga mengatakan demikian, bahwa iman itu dapat naik dan dapat turun. Naik dengan ketaatan, pekerjaan kita yang mengantarkan ketaatan, dan turun ketika kita memang lengah di sana disusupi oleh bisikan-bisikan syaitan yang dapat menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, sia-sia, bahkan kemaksiatan. Maka semua problematik di bangsa kita itu berasal dari pokok individual yang bernama iman. Seyogyanya Pancasila kita pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka seharusnya setiap masyarakat kita itu memiliki iman yang utuh, yang tidak dicampur adukan dengan yang lain. Mengapa? Karena itu termanifestasikan dalam bentuk akhlak. Jika memang setiap manusia itu beriman, maka Allah Ta'ala pasti berada dalam hatinya. Dan setiap insan yang berada di dunia ini akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah meletakkan di setiap kita itu ada CCTV untuk mengawasi perbuatan kita, sehingga nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, semua itu akan terbuka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra, teman-teman bisa baca artinya, tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana kami gantungkan dalam lehernya sebuah kalung, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Artinya, setiap kita semuanya ini akan terekam, baik perbuatan, lisan, hati, dalam anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kalung tadi. Itu adalah CCTV kita. Maka pengejawantahan berikutnya adalah yaitu karakteristik orang yang beriman. Pertama, dasar kita adalah iman sebagai kontrol dan petunjuk arah. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita memiliki impact kepada orang-orang. Selanjutnya, cerminan orang-orang yang beriman terdapat dalam surat Al-Mu'minun dari ayat pertama hingga ayat 11. Jika teman-teman menelisik lebih dalam bahwa Al-Mu'minun ini, Quran surat Al-Mu'minun, itu menyatakan sifat orang-orang beriman. Pertama, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya di situ memotivasi kita untuk mencari ilmu yang baru, cari sesuatu yang baru, mengupdate kebiasaan kita yang buruk menjadi baik. Kemudian orang-orang yang menunaikan zakat ini adalah implementasi kita terhadap harta kita yang harus kita sedekahkan.
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya artinya lidah, perut, dan kemaluan kita harus ada yang dikontrol. Siapa yang mengontrolnya? Adalah iman kita, adalah diri kita. Kecuali terhadap istri-istri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Jadi, motivasi kita itu sudah ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kemudian karakteristik yang tertuang dalam iman kita, pastilah kita akan melakukan kejujuran, karena kejujuran itu manis untuk menjalaninya sebagai proses, akan tetapi akan berbuah manis ketika sudah menjumpai akibat. Kejujuran dan sabar ibarat dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Terlalu jujur, kadang kita menerima akibatnya yang negatif ataupun yang positif. Tapi perlu teman-teman ketahui, semua itu adalah hal yang Allah catat sebagai pahala. Kemudian, tolong menolong dan rasa syukur. Artinya semua ilmu yang sudah kita dapatkan, baik dalam pekerjaan maupun dalam keseharian kita, semua itu tidak lepas dari kontrol kita yang ada di dalam diri kita. Baik, kemudian integrasi iman dan ilmu. Poin pertama, yaitu agama memiliki tiga pondasi utama. Pertama, akidah, syariat, selanjutnya akhlak. Poin kedua yang teman-teman harus pahami bahwa Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu menjelaskan bahwa Allah memanggil orang-orang yang berilmu. Khusus orang-orang yang berilmu dan yang beriman dengan sebutan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berilah kelapangan di dalam majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Selanjutnya, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Artinya ilmu, iman dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan iman akan mengontrol seorang hamba, dengan ilmu akan membawa kepada perubahan dari hal yang negatif menuju hal yang positif. Ini sama sekali tidak bertentangan sebagaimana ilmuwan-ilmuwan barat, mengapa kita harus beriman sedangkan ilmu sudah membawa kita pada kemajuan seperti sekarang ini? Tentu bahwa dengan ilmu terdapat logika. Maka di dalam iman terdapat keyakinan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Mereka meyakini, mengimani bahwa dengan kemajuan ilmu sudah memberikan mereka perubahan, dan itu adalah tujuan orang yang berilmu dan beriman seyogyanya. Jadi, kita sebagai hamba Allah yang hidup di negara yang kita cintai ini, sudah seyogyanya apa yang kita kerjakan, sudah harus kita imani bahwa pekerjaan kita harus membawa perubahan yang signifikan. Kemudian dengan tujuan integrasi iman dan ilmu itu adalah kita harus mengetahui bahwa iman adalah pokok utama dalam hidup. Iman tidak disertai ilmu dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan yang disangka menyembah Allah, padahal mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sebaliknya, ilmu tanpa iman, maka ilmu itu dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun bagi sesama manusia. Ilmu manusia tentang atom misalnya, alangkah penting ilmu itu kalau disertai iman, karena dia akan membawa faedah yang besar bagi seluruh manusia.
Kemudian tujuan pertama adalah memaksimalkan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang kedua, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi teman-teman, dimohon di dalam pekerjaannya kita diperintahkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan yang kita lakukan ataupun yang kita lontarkan, kita ucapkan. Karena ayat ini memberikan pengetahuan kepada manusia untuk dapat mencegah segala macam keburukan yang dapat dilakukan oleh manusia melalui alat indera. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu maha teliti dengan segala apa yang kita lakukan. Seharusnya kita juga termotivasi dari ayat ini untuk terus mengoptimalkan dan fungsi dari pendengaran, penglihatan, dan hati dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan. Jadi, dimohon untuk teman-teman senantiasa sabar untuk menjalani proses pendidikannya, proses suksesnya dalam bekerja, proses sukses membawa kesuksesan bagi orang lain, bagi keluarganya, dan yang berhak untuk diberikan kesuksesan. Baik, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.